Penjahat ini mengayunkan goloknya ke arah seorang anak yang sedang membeli es krim bersama kakeknya. Untung saja kakek itu bisa menyelamatkan cucunya dengan sigap. Karena gagal, preman ini pun mengancamnya. Namun sang kakek hanya bisa mengingat wajah preman itu yang kemudian kabur dengan sebuah bajai. Sebelum kejadian ini, Mutu yang marah keluar rumah untuk beraksi. Tetangganya yang usil Vimal kembali menakuti Mutu untuk menabraknya. Tapi kali ini Mutu berdiri tegak dengan gagah berani menunggu mobil datang. Seketika mobil itu pun berhenti mendadak. Melihat itu, Vimal justru kaget, lalu dia pun membuka pintu mobil. Vimal berkata, "Biasanya aku melihatmu menggigil ketakutan, tapi sekarang kamu berdiri seperti batu. Seandainya aku menabrakmu, pasti kamu akan terlempar." Mutu mengatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang berbeda sekarang. "Sebaiknya kamu minggir. Akulah penguasa hati," ucap Vimal. "Sekarang kamu mau kemana?" Mutu mengatakan dia ingin menemui seseorang. Lalu Vimal berkata, "Karena kita tetangga, aku akan mengantarmu." Kemudian dia pun menyuruh Mutu untuk masuk ke dalam mobil. "Baiklah, aku akan masuk," ujar Mutu. Setelahnya mereka pun pergi bersama dengan mobil itu. Sesampainya di tempat tujuan, Mutu masuk seorang diri. Ketika itu Shinu baru saja selesai menerima telepon dari anak buahnya. Lalu dia melemparkan telepon dan berbalik badan. Ternyata Mutu sudah berada di hadapannya sekarang. Shinu bertanya, "Apa kau sudah menemukan putramu?" Namun Mutu hanya tersenyum mendapati pertanyaan dari Shinu. Kemudian ketika Vimal sedang asik bermain ponselnya, tiba-tiba saja Mutu keluar dengan membawa sebuah karung. Vimal sedikit heran, mengapa malam-malam Mutu membawa karung. Mutu memberitahukan bahwa isi di dalam karung hanyalah sampah dan dia akan membuangnya saat di perjalanan pulang. Kemudian Vimal dan Mutu kembali menaiki mobil untuk segera pulang. Di tengah perjalanan, Mutu menyuruh Vimal untuk menepi sebentar. Lalu mobil yang mereka kendarain seketika itu menepi dan berhenti di sebuah jembatan. Mutu membuka pintu bagasi mobil di belakang untuk mengeluarkan karung itu. Vimal berusaha untuk membantunya mengangkat karung yang dia kira sampah. Setelah itu mereka pun melemparnya ke dalam sungai. Namun betapa kagetnya Vimal di saat akan mengendari mobilnya kembali. Dia melihat seluruh tangannya sudah berlumuran noda merah. Merasa penasaran, Vimal menyalakan lampu yang ada di mobil untuk memeriksa. Dengan mencium aromanya, Vimal bertanya, "Apakah ini saus tomat?" "Ya, itu saus tomat," ucap Mutu, sembari mengambil selembar tisu menyuruh dia untuk membersihkannya. Mutu juga berkata, dia sudah melenyapkan orang itu. Vimal jadi ketakutan. Dia bilang seharusnya Mutu tidak melibatkan dirinya dalam pekerjaan ini. Mutu beralasan, dirinya juga kesal kepada Vimal karena selalu mengganggunya. Mendengar itu, Vimal langsung kena mental. Mutu kembali berkata, karena dia telah membantunya kali ini, maka hal itu sementara waktu akan dilupakan. Tapi Vimal akan melaporkan ini kepada polisi. Mendengar itu, Mutu memberitahukannya, jika Vimal akan melapor polisi, maka dia juga bisa ditangkap karena telah bekerja sama. Vimal terpaksa patuh kepada Mutu yang selama ini dia anggap lugu. Keesokan harinya, Mutu kembali menjalani hidup seperti biasanya dan mengantar cucu untuk pergi ke sekolah. Ketika mereka sedang membeli es krim, seorang penjahat datang untuk menghabisi mereka. Karena gagal, bos preman pun menelpon Mutu. Dia berkata, "Kamu sudah melenyapkan salah satu anak buahku, Shinu, dan sekarang sedang asik makan es krim bersama cucumu. Untung saja hari ini dia bisa selamat. Tapi berapa kali kamu akan menyelamatkannya?" ujar bos penjahat ini yang memberikan Mutu sebuah ancaman. Ketika malam hari saat sedang makan, Farma mendapatkan panggilan telepon. Lalu dia pun mengangkatnya. Mutu meminta maaf kepada Farma karena dia tidak sadar siapa yang sudah dia lawan. Dan juga Mutu tidak ingin keluarganya menderita karena hal ini. Kemudian Mutu mengajak Farma untuk menghentikan semuanya. Mendengar itu, Farma berkata, jika dia memaafkan orang yang telah menyakiti anak buahnya, maka mereka tidak akan lagi menghormatiku, ucap Farma. Mutu bertanya kapan mereka bisa bertemu secara langsung karena dia akan berlutut meminta pengampunan. Farma mengatakan bahwa serigala tidak pernah berbelas kasih dan dia akan terus memburu mangsanya. Dari mulai anak, menantu, dan juga terakhir adalah kamu, ujar Farma sembari mengakhiri panggilan itu. Ancaman Farma membuat Mutu gelisah karena keluarganya dalam bahaya. Kemudian malam itu juga Mutu mencari anak buah Farma yang sempat melayangkan golok ke cucunya di sekolah. Mutu menghabisi dia dan teman-temannya yang sudah berani melakukan hal itu. Keesokan harinya, Mutu berbicara kepada istrinya agar dia dibawa ke psikiater. Dia mengatakan tidak bisa tidur sejak kematian Arjun dan dia juga selalu ketakutan. Lalu Mutu mengajak keluarganya pergi ke dokter untuk konsultasi. Dokter ini sengaja Mutu pilih karena dia sudah memegang rahasianya. Ternyata dokter itu memiliki istri simpanan. Mendengar itu, dokter ini jadi ketakutan rahasianya terbongkar. Kemudian dia pun siap membantu apapun yang diminta oleh Mutu. Mutu berkata jujur, dia telah menghabisi 3 orang. Demi keselamatan keluarganya, Mutu meminta agar keluarganya bisa tinggal di klinik ini sementara waktu, karena dia akan pergi untuk menyelesaikan urusannya. Dokter ini kemudian memberitahukan istri dan menantu Mutu jika Mutu mengalami penyakit mental yang sangat buruk dan mereka harus mengikuti kursus di sini mulai besok agar bisa merawat Mutu di rumah, ujar dokter ini. Hari berikutnya, keluarga Mutu mulai tinggal di klinik untuk mengikuti kursus. Sedangkan Mutu mengajak Vimal pergi keluar kota untuk menemui seorang kenalan lama. Sesampainya di tempat ini, Mutu pun masuk ke sebuah halaman. Namun tiba-tiba saja seorang anak buah Narasima menghentikan langkahnya. Dia berkata, "Mengapa kamu tidak lapor lagi jika mau masuk?"
Aku mau bertemu bosmu, ucap Mutu. Kemudian pria ini pun mengeluarkan pisau untuk mengancam Mutu. Tidak lama kemudian Narasima keluar dari dalam rumahnya. Dia berkata, beraninya kamu mengarahkan pisau kepada orang itu. Nah guys, bagaimana selanjutnya? Saksikan.